proses pembelajaran kita di dalam kelas dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas pimpin doa anak. Anak pintar, berapi, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nah, nampaknya di kelas 3 Ibu lihat masuk semua anak-anaknya. Lalu di kelas 4 Ibu tidak melihat HP saya sebenarnya. Ke Palembang. Baiklah anak-anak, mungkin di sini kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa kami yang kelas 3 sama-sama belajarnya dengan kakak kelas 4? Jadi hari ini mengapa di dalam satu kelas ada kelas 3 dan kelas 4? Karena guru di kelas 4 sedang berhalangan hadir. Jadi di sini Ibu yang akan mengajar kalian terlebih dahulu. Tetapi walaupun ada kelas 3, kelas 4, Ibu akan tetap memberikan kalian materi pembelajaran sesuai dengan kelas kalian sendiri. Hari ini tanggal berapa, Nak? Tanggal 12. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang kelas 3, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban yang ada di rumah dengan seimbang. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengetahui contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah. Lalu yang kelas 4, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari asal-usul cerita. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui contoh dari asal-usul cerita yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat dapat membuat sebuah cerita yang akan dipresentasikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar kita lebih bersemangat, kita breaking terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Seru. Aha, aha, ha. Aha, aha, ha. Aha, aha, semangat. Nah, kita udah breaking. Ibu harap kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar hari ini ya. Nah, untuk yang kelas 4 terlebih dahulu kalian buka buku paketnya nak, halaman 54. Nah, di sana kalian baca terlebih dahulu mengenai materi asal-usul ya. Di sini Ibu akan mengajarkan yang kelas 3 terlebih dahulu. Baiklah, di sini untuk yang kelas 3 terlebih dahulu Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sebelum datang ke sekolah membereskan tempat tidurnya? Siapa? Wah, pinter ya, kalian membereskan tempat tidur kalian semua. Nah, tanpa kalian sadari, dengan kalian merapikan tempat tidur kalian di rumah, kalian sudah melakukan kewajiban yang ada di rumah, yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai hak dan kewajiban yang ada di rumah.
Ibu akan menjelaskan hak. Hak adalah sesuatu yang seharusnya memang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, itu tadi mengenai pengertian dari hak dan kewajiban. Lalu hak dan kewajiban juga memiliki contoh seperti Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu sudah menuliskan contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah. Siapa di sini yang ingin membaca tentang hak yang ada di rumah? Dia, silakan Nak. Mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan, mendapat perlindungan, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Iya, benar. Lalu kewajiban yang pertama ada membantu orang tua membersihkan rumah, yang kedua menaati aturan yang ada di sekolah, di rumah, lalu yang ketiga merapaikan tempat tidur, lalu yang keempat ada menaati aturan yang ada di rumah. Nah, inilah contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah ya anak-anak. Nah, di sini Ibu ada satu media mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Spin and Speak. Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memakai medianya. Yang pertama, kalian katakan dia berhenti di hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, jadi kalian langsung menjelaskan bagaimana pengertian dari hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jadi, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak adalah sesuatu yang memang harus didapatkan oleh anak-anak agar mereka merasa nyaman ketika mereka ada di dalam rumah. Nah, jadi menggunakan medianya seperti ini ya. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan bagaimana menggunakan media pembelajaran yang telah Ibu berikan ini. Jadi di sini untuk anak-anak, siapa yang ingin mencobanya? Indri, silakan Nak, maju ke depan sini. Hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan. Nah, silakan duduk Nak. Di sini kita beri tepuk jempol dulu kepada teman-teman yang sudah berani maju untuk menggunakan media pembelajaran yang Ibu berikan. Beri tepuk jempol salut. Jempol, jempol, salut, salut. Jempol, jempol, salut, salut. Baiklah anak-anak, terlebih dahulu Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok sebelum mengerjakan LKPD. Yang pertama ini kelompok 1 dan yang kedua ini kelompok kedua. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi LKPD ini. Yang pertama, tulis nama kelompok kalian. Yang kedua, tulis kelas. Lalu kalian pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada di rumah. Contoh gambar pertama ini tentang apa Nak? Nanti kalian misal ini kan membantu ibu membersihkan rumah. Dicari yang di ini yang mana? Nanti kalian pakai pena di garis. Ya, paham Nak? Paham. Baiklah, untuk yang kelas 3, kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Setelah Ibu akan menjelaskan dulu materi untuk kelas 4. Nah, untuk yang kelas 4, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca tentang materi asal usul cerita. Jadi kalian sudah tahu belum apa itu asal usul cerita? Nah, jadi Ibu akan jelaskan dulu ya. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asal usul cerita. Jadi asal usul adalah sebuah kisah atau cerita yang menjelaskan bagaimana sesuatu bisa muncul dan terjadi. Asal usul cerita biasanya disebut dengan
diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi harapan ibu di sini kalian bisa mewariskan setiap budaya yang ada di kota kita sendiri. Tidak hanya itu, asal usul cerita juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama berbentuk narasi atau cerita. Yang kedua mengandung unsur budaya. Yang ketiga melibatkan hal-hal magis atau hal-hal yang luar biasa. Lalu yang keempat menyampaikan nilai kehidupan atau nilai moral yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tadi kan ibu sudah memberitahu kalian bagaimana ciri-ciri dari asal usul cerita. Lalu di sini ada tujuan dari asal usul sebuah cerita. Nah, di sini ada tujuan dari asal usul cerita. Ada yang ingin membacakan, Nak? Untuk yang kelas 4? Silakan, Nak. Bacakan di mana Anda? Asal usul cerita. Tujuan asal usul cerita memberikan pengetahuan tentang atau tradisi daerah, memberikan nilai moral kepada remaja. Budaya lokal. Ya, jadi tujuan dari asal usul cerita yang pertama itu memberikan pengetahuan tentang sejarah atau tradisi daerah. Yang kedua, menanamkan nilai moral kepada pembaca atau pendengar. Dan yang ketiga, melestarikan budaya lokal. Kita sudah mengetahui pengertian dari asal usul cerita, lalu yang kedua ciri-cirinya, dan yang ketiga tujuannya. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian satu buah contoh tentang asal usul cerita atau cerita rakyat yang ada di kota Lubuk. Kalian sudah pernah mendengar belum, Nak? Cerita rakyat yang ada di kota kita sendiri, yaitu kota Lubuk tentang Silampari. Tahu belum, Nak? Nah, di sini ibu akan yang jelaskan. Jadi, Silampari itu merupakan bahasa Palembang yang artinya silam itu menghilang, pari itu adalah peri. Jadi pada zaman dahulu ada 7 bidadari yang turun dari kayangan Gunung Mandi ke sebuah telaga yang dimana satu memiliki panjang sehingga mereka turun ke danau tersebut untuk mandi. Lalu ada satu orang pengendara kambing yaitu yang bernama Bujang Penulu. Dia melihat 7 bidadari yang sedang mandi tersebut dan lalu dia mengambil salah satu selendang dari bidadari tersebut. Nah, itulah tadi tentang cerita rakyat yang ada di kota Lubuk tentang Silampari. Di sini ibu ada proyek untuk kalian. Yang dimana proyeknya nanti kita akan membuat satu buah buku, lalu kalian tuliskan mengenai cerita rakyat yang ada di Indonesia ataupun yang kalian ketahui. Bebas ya, semuanya yang apa. Terlebih dahulu ibu akan membagikan kelompoknya di kelompok 1 dan di kelompok 2. Dahulu ibu akan mencontohkan bagaimana cara membuat bukunya. Yang pertama, lipat ini ya, Nak. Lipat menjadi 2. Habis itu dijilang. Ngapain? Lipat seperti ini. Setelah itu kalian juga lipat kertas HVS ini menjadi 2. Ya. Aja ini. Makan. Lalu ditambah lagi dilipat menjadi 2. 10. Dulu. Macam ini. Lah tidur. Lalu dimasukkan ke dalam Ngomong harus. Nah, satu kali lagi dilipat menjadi 2. Nah, setelah itu nantinya ininya kita lem, Kita lem politik belajar. Nah, nanti bukunya
Ini. Nah, di dalam buku ini kalian tuliskan cerita rakyat bebas yang kalian ketahui seperti Atama Undang atau Danau Toba. Itu bebas ya, Nak? Kedolis. Iya benar. Jangan. Jelek. Jadi dua, Nak. Maju ke sini. Nah, lihat garisnya. Ini, yuk, lipat. Sampai ininya sama. Ya, ini dilipat jadi dua juga, Nak. Ayo kita tuh. Sejak. Dimasukkan jadi satu seperti ini. Nah, sudah dimasukkan lagi, Nak, ke dalam sini. Masukkan lagi. Nah, setelah itu kalian double tip, Nak, bagian ujungnya. Tidak ada yang pegang double tipnya, ada yang pegang kayak gini. Pegang. Nah, satu yang double tip. Ayo, kamu yang double tip. Pukul. Ya, nah, kamu yang gunting, Nak, gunting. Sudah itu, ininya ditarik. Nah, sudah itu dimasukkan ke dalam sini, Nak. Dimasukkan ke dalam sini. Ayo. Lalu kalian tuliskan satu buah cerita yang ada di Indonesia bebas. Mau cerita apa? Ngasar.
Lalu yang untuk kelas 4, kalian mengetahui asal usul atau cerita rakyat yang ada di buku Lingga. Nah, jadi harapannya